Wignamas tu nama sidam Om Swastiastu Om Anubhadra Karatau Yantu Iswata. Tabe salamat bingun late salam sujud karena melimpang. Om Namah Shivaya, Om Nama Ranying Atala Langit. Dharma Gita saat ini menampilkan semua Gita bersumber dari Pustaka Suci Bhagavad Gita Sad Adhyaya Bab 6 Sloka 14. Saat ini menampilkan konten dengan sebuah topik prasantatma secara filosofi bermakna dengan pikiran yang tenang. Sekali lagi dengan sebuah topik prasantatma secara filosofi bermakna dengan pikiran yang tenang. Prasantatma wigatabir brahmacari wratistita manasamya macito yukta asita para. Artinya tenang tanpa rasa takut, teguh melakukan pembujangan, menundukkan pikirannya. Ia hendaknya duduk melakukan yoga dengan memikirkan aku dan hanya memperhatikan aku saja. Demikian. Saudaraku sekalian yang berbahagia dan yang kami hormati serta yang kami banggakan, Astungkara dan Angayu Bahagia, saat ini kami hadir kembali menemui, menyapa, menjumpai secara virtual saudara-saudariku, semeton sami, sedulur kabeh, pahariku samandiai, dalam sebuah sajian Dharma Gita yang menampilkan Gita Sloka yang bersumber dari Pustaka Suci Bhagavad Gita Sad Adhyaya atau bab 6 Sloka 14. Saat ini menampilkan sebuah konten dengan topik prasantatma yang secara filosofi bermakna dengan pikiran yang tenang. Saudaraku sekalian yang berbahagia dan yang kami hormati serta yang kami banggakan, sangat senang dan gembira kami menemui saudara-saudariku sekalian. Semoga semuanya seger-oger, sehat walafiat, dalam keadaan aman, nyaman, bahagia, sejahtera, serta selalu dalam tuntunan lindungan, selalu dalam kontrol anugerah daripada beliau Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai manifestasi Tuhan
juga atas tuntunan perlindungan daripada Ide Sang Hyang Widiwasa dengan sarwa prabawanya. Ranying hadala langit, Nining Batara, Dewata Siwae, Gusti Pangeran, Tuang Matua, serta juga atas asung Waranugraha, Secan, para leluhur pitara-pitari, yang prapah, Nini Dangiang, Paninian Kedatuan, Patok Balok, pitara-pitari sesuna luhur sami, semoga selalu asung Waranugraha menuntun kita sekalian dimanapun saudaraku berada. Kami saat ini menampilkan sebuah Gita Sloka yang bersumber dari Pustaka Suci Bhagavad Gita. Dapat kita maknai Gita tadi, kita diwajibkan, diajarkan bagaimana hidup dalam kondisi tenang. Sekali lagi, hidup tenang tanpa rasa takut. Sekali lagi, tanpa rasa takut. Selalu teguh melakukan pembujangan, melakukan ajaran Brahmacari, melakukan ajaran-ajaran taat, belajar dan belajar terus, berguru dan berguru, melakukan ajaran Brahmacari. Teguhlah terus, tetaplah tekun, rajin, ulet, selag, belajar. Kemudian selalu kita menundukkan pikiran kita, heningkan pikiran, tenangkan pikiran. Tentu dalam mengheningkan pikiran yang suci, dasar bagaimana kita dalam berpikir, pikiran selalu ditujukan kepada Beliau, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Widiwasa, Ranying adalah langit. Kita pikirkan dan kita hormati, berbakti, sujud bakti, asih, tresna bakti kepada Widi dengan melakukan sembah bakti, dengan melakukan persembahan yadnya sesaji, mengaturkan suguhan sebagai salah satu wujud hormat bakti kita kepada Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dengan berbagai manifestasi beliau. Tentu juga kita tekun melakukan yoga. Tekunilah ajaran yoga. Yoga itu adalah yuj, melakukan relasi, hubungan, kontak. Tekun melakukan kontak, semacam report, melapor kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh Tuhan, kami memuja Tuhan, kami berbakti kepada Tuhan, kami mencakupkan karya kalih kepada Tuhan. Sebagai wujud daripada bagaimana ajaran yoga, kami melakukan hubungan, kontak, relasi, melapor kepada Tuhan. Semoga kami tetap diberikan sinar terang, sinar cemerlang, cahaya sucahaya, sehingga hidup dan kehidupan ini, dalam perjalanan ini kami selalu diterangi dengan hidup yang nyaman, aman, tentram, hinari kegelapan, hinari segala perjalanan kami dalam suasana, dan hinari malapetaka, bencana, musibah, derita, duka, sedih, merana. Tentunya tuntunlah kami ke jalan terang dan ke jalan rahayu. Tuntunlah kami menuju jalan yang selamat, jalan yang sukses, jalan yang dianugerahi, jalan yang memang berhasil, jalan yang memang terkabulkan, terpenuhi apa yang menjadi harapan, cita-cita hidup kami menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Saudaraku sekalian, itu beberapa hal penekanan, inti poin sebagaimana yang diajarkan di dalam Gita tadi. Selalulah berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Hyang Widiwasa, Ranying Hatala, Nining Batara, Gusti Pangeran serta Tuang Matua. Kita selalu hormat pada beliau dan selalu bakti, mencakupkan kareh, menyembah dan menyembah beliau yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pengampun serta Maha Pelindung. Saudaraku sekalian, ada beberapa hal yang dapat kita petik daripada topik tadi. Prasantatma, dengan pikiran yang tenang. Bagaimana kita berusaha memusatkan konsentrasi menuju pikiran yang tenang.
Maka dari itu ada beberapa pesan penting. 1. Wigatabir, yakni bebas dari rasa takut, bebas dari perasaan ketakutan. Hidup ini mesti hidup dengan tenang, aman, nyaman, dan bebaskanlah diri dari rasa ketakutan. Wigadabir nomor 1. Yang kedua, urate, taatlah pada sumpah hidup, janji hidup, dan juga bagaimana yang disebut dengan berata dalam hidup, berpantang pada sumpah janji berata. Tekuni ajaran untuk selalu rajin belajar menekuni ajaran Brahmacari, yaitu bagaimana janji-janji kita sebagai insan sedharma. Jangan sampai untuk melakukan perbuatan yang tidak bertentangan dengan ajaran Dharma. Jangan sampai melanggar ajaran Dharma. Itu yang disebut dengan urate, taat pada sumpah janji serta berata. Ketiga, stita. Hidup ini mesti dilakoni dengan patuh. Hidup ini dilakoni dengan taat, dilakoni dengan teguh, dengan disiplin. Terapkan ajaran disiplin, taati susila, taati etika, norma, aturan yang berlaku. Apa yang menjadi ajaran dari dalam ajaran Dharma, dan juga apa yang diberikan tuntunan oleh pemerintah sebagaimana aturan yang berlaku. Hendaknya yang ketiga ini stita, selalu kita patuhi, taati, dan selalu kita berdisiplin. Keempat, mana, jaga pikiran, mana, agar tetap pikiran tenang, nyaman, tentram, dan terkonsentrasi memuja dan memuliakan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, samyamya, sedapat mungkin sedharma sekalian dapat mengendalikan diri, menguasai diri, mengontrol diri, mengerem diri, menasihati diri, menggembleng diri, dan juga membina diri, introspeksi diri. Itu yang disebut dengan manah. Pikiran mesti harus tenang dan samyamya, jadi terkendali dan bisa kita kontrol, bisa kita kuasai. Yang keenam, macita, bagaimana kita dalam hidup dan kehidupan ini selalu berdoa, mengaturkan puja-puji, doa untuk kita hormati Tuhan, dan selalulah kita pikirkan keberadaan beliau. Kita tuntun diri, kita mohon pada Tuhan agar beliau dapat menuntun kita. Itulah yang disebut dengan macita keenam. Yang ketujuh, matparah, bagaimana kita dalam hidup dan kehidupan ini selalulah fokus bagaimana sebagian hidup dan dalam menjalani hidup, bahwa macita, matparah, menjadikan Tuhan sebagai tujuan utama. Dalam berbakti kepada Tuhan, selalulah berbakti kepada Tuhan sebagaimana yang diajarkan. Matparah, menjadikan Tuhan sebagai tujuan utama hidup. Kita selalu berbakti kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, sembah pada Tuhan, dan selalu tulus, ikhlas, sudah nirmala dasarya, berbakti kepada Tuhan. Sedharmaku sekalian, kami berdoa semoga beberapa pesan singkat tadi, yaitu wigatabir, urate, stita, mana, samyamya, macita, matparah, yang pada akhirnya tercapai perasaan tatma dengan pikiran yang tenang, itu terwujud. Semoga bermanfaat. Terakhir mari kita aturkan parama santi, om santi, 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 om sai. Rayu, rayu, rayu.